Ini bukan video prediksi ya, ini video preview pertandingan antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta. Kita coba lihat nih berdasarkan data-data yang udah ada, bagaimana permainan Persib, bagaimana permainan Persija. Secara performance pun bisa dibilang kedua tim ini adalah dua tim terbaik di Liga 1 sekarang. Walaupun kalau kita lihat klasemen sementara ya, peringkat satunya masih Borneo FC, Persija ada di peringkat kedua, Persib ada di peringkat ketiga. Tapi berdasarkan data-data performance ya, yang biasa ya kayak expected goals against gitu ya, itu ternyata yang ada di dua teratas itu Persib dan Persija, dan ada jarak yang cukup lebar antara dua tim ini dengan tim-tim yang lain. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, disclaimer dulu. Data yang saya ambil ini, saya ambilnya dari SofaScore. Jadi setiap pihak yang mengeluarkan data statistik itu mungkin bisa berbeda-beda. Kenapa saya ambilnya dari SofaScore? Karena dibandingkan yang lain, hanya SofaScore yang menunjukkan data XG untuk umum. Jadi kita bisa lihat nih XG setiap pertandingan setiap tim itu apa. Itu saya compile dari semua tim di Liga 1 ya, di 18 tim. Lalu saya saya hitung datanya gitu ya. Dari data expected goals, Persib ada di peringkat 1 dengan 31,31, Persija ada di peringkat kedua, di peringkat ketiga sebenarnya, di bawahnya Borneo. Tapi untuk expected goals against gitu ya, jadi peluang, kalau expected goals kan kualitas peluang dari tim tersebut gitu. Ada yang namanya XGA atau expected goals against, yaitu adalah kualitas peluang dari tim lawan gitu. Nah, untuk XGA-nya Persib dan Persija ada di peringkat 1 dan 2 dengan skor yang hampir sama lah. Persija ada di peringkat pertama ya dengan 11,6, sedangkan Persib 12,72. Itu artinya apa? Jadi sebenarnya secara umumnya gitu ya, seharusnya di musim ini tuh Persib dengan expected goals 31,31, Persib setidaknya mencetak gol 31 atau 32 gol gitu ya. Tapi Persibnya kan ternyata cuma 26 gitu. Nah, itu ada catatan tersendiri. Belum tentu strikernya jelek, ada catatan tersendiri pasti. Lalu untuk XGA-nya, Persib harusnya kebobolan 12 atau 13 gol. Ternyata Persib kebobolan 11, berarti secara pertahanan udah overperform nih gitu. Nah, untuk Persija sendiri kebalikannya, secara expected goals dia cuma 28,41, jadi 28 atau 29 gol. Ternyata Persija bisa mencetak 32 gol. Berarti sisi serangnya Persija ini lagi overperform nih di Liga 1. Sedangkan untuk XGA-nya Persija sebenarnya 11,8, tapi kebobolannya 13 gol gitu ya. Nah, dari XG dan XGA itu kita bisa hitung yang namanya expected points ya. Detail hitungannya adalah, tapi sudah kita hitung dan bisa dibuat semacam klasemen berdasarkan performa. Kalau yang klasemen sementara yang Borneo-nya peringkat 1 itu berdasarkan hasil, ini berdasarkan performa. Itu Persib di peringkat pertama dengan 31,45 poin, lalu Persija di peringkat kedua dengan 30,23. Nah, di bawahnya itu Borneo itu 24. Jadi antara Borneo dan ke bawahnya gitu ya, dengan Persib dan Persija itu ada jarak yang cukup jauh. Berarti secara performa sebenarnya dua tim yang dalam performa terbaik di Liga 1 sekarang adalah Persib dan Persija gitu ya. Kalau masalah apa itu XG, XGA, apa itu expected points, kenapa kok expected points ada komanya gitu ya. Itu ada, kalau dibahas terlalu panjang lah. Tapi intinya parameter tersebut menghitung performance berdasarkan setiap pertandingan nih gitu ya. Lalu dihitung datanya dan hasilnya seperti itu gitu. Persib dan Persija unggul dan bahkan ada jarak dibanding tim-tim yang lainnya gitu. Lalu kalau biar visualnya lebih kelihatan ya, dari data expected goals, XG dan XGA itu bisa dibuat semacam kuadran gitu ya. Nah, dari situ juga kelihatan bahwa Persib dan Persija itu duaan gitu dibanding tim lainnya. Jadi ada di sisi kanan atas itu adalah XG-nya tinggi, tapi XGA-nya rendah. Itu artinya dalam setiap pertandingan itu tim Persib dan Persija gitu ya, bisa menciptakan peluang yang berkualitas sambil di waktu yang sama berhasil menahan agar tim lawan tidak menghasilkan peluang-peluang yang berkualitas. Dari XG-XGA kelihatan dominasi kedua tim ini, tapi ternyata yang menarik adalah pendekatannya berbeda. Mereka dalam melakukan meningkatkan nilai XG, terus
menjaga agar lawan nilai XG-nya juga tidak tinggi. Itu berbeda ternyata pendekatannya. Kalau Persija arahnya adalah menggunakan dominance atau dominasi gitu ya. Kelihatannya dari mana? Yang paling jelas kalau masalah dominasi adalah dari ball possession. Ball possessionnya Persija itu tinggi banget, hampir 60%, rata-rata ya, 59,75%. Jadi dan menariknya adalah buat Persija nggak ngaruh home atau away. Home tinggi, away juga ball possessionnya tinggi. Bahkan pada saat Persija terkena kartu merah pun ada beberapa match di mana ball possessionnya Persija itu tetap tinggi gitu. Kalau nggak salah cuman 2 pertandingan di mana Persija itu kalah ball possession gitu pada saat melawan Persebaya dan melawan Dewa United kalau nggak salah. Memang itu posisinya Persija unggul duluan, ya otomatis lawan kan ngejar gitu ya. Nah tapi di pertandingan lain, 14 pertandingan lain Persija selalu unggul ball possession, bahkan ada yang sampai 70%, sehingga rata-rata hampir mencapai 60%. Nggak cuma megang bola doang, secara shots pun yang mereka eksekusi gitu ya, paling tinggi Persija dibanding tim-tim lain, ada 265 shots. Untuk shots faced atau yang diterima ya, tendangan yang diterima dari lawan itu juga paling rendah, ada 110. Jadi sepanjang pertandingan Persija banyak menguasai bola, banyak melakukan tendangan, sekaligus karena lawannya megang bolanya dikit ya, cuma 40%, shot yang ke gawang Persija juga jadinya sedikit. Jadi meminimalkan peluang-peluang lawan dengan cara itu gitu, dengan cara dominasi gitu ya. Sedangkan Persib lebih cenderung menggunakan effectiveness. Secara penguasaan bola nggak sebanyak Persija, bahkan Persib itu cuma peringkat 7 average ball possession di Liga 1 gitu ya. Tapi dengan peringkat 7 ball possession itu, Persib bisa menciptakan shots on target paling banyak dibandingkan tim-tim lain. Sebenarnya shots on targetnya sama kayak Persija, 93 gitu ya. Tapi dengan shots yang lebih sedikit gitu. Jadi dibandingkan Persija yang tadi 265 tadi ya, Persib mungkin sekitar 230-an shots on targetnya sama 93. Berarti secara efektivitas ya bisa dibilang Persib lebih baik gitu ya. Jadi kalau sebagai gambaran tuh istilahnya mungkin Persib dalam menyerang itu nggak sembarangan shots lah gitu ya. Jadi Persib itu benar-benar melihat, mengatur gitu ya, membuka celah gitu ya, sampai akhirnya bola itu mencapai di situasi lokasi yang berbahaya, baru Persib melakukan eksekusi. Nah, efektivitas Persib juga kelihatan dari XG ya, yang paling jelas untuk melihat nilai peluang dari setiap tendangan dari setiap tim gitu ya. Persib itu paling tinggi 31,3, paling tinggi di Liga 1. Artinya sebenarnya Persib harusnya menciptakan 31 atau 32 gol gitu ya. Nah, itu juga bisa jadi catatan, tapi belum tentu sebenarnya strikernya yang underperform. Nanti ada nilai statistik lain yang bisa melihat apakah striker Persibnya udah bagus gitu ya, tapi ternyata kiper lawannya yang jago, atau sebaliknya memang striker Persib yang underperform. Itu kita bahas di video berikutnya, takutnya terlalu panjang. Jadi intinya Persija dengan dominasinya gitu ya, dia mencoba mendominasi lawan, sedangkan Persib dengan effectiveness-nya. Nah ini dua pendekatan yang berbeda yang akan menarik, nanti dilihat di lapangan siapa yang akan lebih unggul. Nggak cuma dari sisi approach-nya ya, dari sisi pendekatannya, dari sisi style of play pun berbeda. Persija lebih struktural mainnya, jadi strukturnya tuh lebih ajak gitu ya. Jadi pada fase build up itu kelihatan kalau nonton Persija itu build up-nya dia itu 3-2-5, tiganya itu back. Biasanya kalau dulu awal-awal tuh kanan Rizky Ridho, tengahnya Jordi Amat, di pinggirnya itu kadang Donitri atau Alan Cardozo. Nah sekarang Persija berubah ya, secara di atas kertasnya jadi 3-4-3, tiganya itu di tengah Thales, di kanan Rizky Ridho, di kiri Jordi Amat. Dua di tengahnya biasanya andalannya kan Van Basten sama Kalonego gitu ya. Dua ini benar-benar kuat lah gitu ya, benar-benar bisa menjaga areanya gitu biar lawan itu nggak banyak berkutik lah di area itu. Secara defensive line-nya juga Persija itu tinggi, nggak jarang nih si back-backnya itu ada di tengah lapangan. Itu juga membuat jarak antara back dengan lawannya itu back dengan lini depan itu menjadi dekat gitu ya. Jadi Persija untuk counter press, untuk second ball itu leluasa, makanya dominasi Persija itu tinggi gitu. Walaupun ya risikonya tetap ada. Setiap strategi itu nggak ada strategi yang 100% bagus, pasti ada kelemahannya. Tadi Persija lebih struktural ya, itu juga kelihatan dari heat map-nya. Heat map-nya pemain Persija itu seolah-olah kayak mau bilang bahwa setiap pemain itu punya areanya sendiri, punya area jelajahnya sendiri. Alano itu di sisi kanan, ya itu area jelajahnya Alano di situ gitu.
Terus di sisi kiri, Maxwell di sisi kiri, area jelajah Maxwell itu kelihatan dari heat mapnya para pemain Persija. Kalau Persib beda lagi, Persib secara struktur tuh tidak lebih ajak daripada Persija. Persib itu lebih cair. Satu pemain bisa ke posisi ini di cover sama pemain lain. Nah itu memang lebih butuh kerjasama yang baik, dan itu kelihatan Persib itu makin pertandingan makin paham nih antar pemainnya itu. Cara mainnya si pemain ini maunya apa itu makin kelihatan, sehingga makin kesini makin rotasinya itu makin mulus lah gitu si para pemain Persib itu. Kelihatan juga dari heat mapnya para pemain Persib, nggak merahnya tuh nggak pekat kayak pemain Persija tadi. Kan pekat itu berarti makin sering dia ada di posisi itu gitu. Jadi kalau pemain Persija ya di posisi itu aja, jadi udah dikasih area jelajah sendiri dan mereka bagus dalam melakukan itu gitu, makanya Persija juga kuat gitu. Nah Persib juga kuat walaupun tidak melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Persija. Pemain Persib lebih cair, lebih bisa ada di posisi mana-mana aja lah gitu ya para pemain Persib, dengan tetap saling melengkapi gitu ya. Nah yang perbedaan yang lain adalah bagaimana yang ini sebenarnya lebih kelihatan lah, bagaimana bahwa Persija itu secara kuat dalam penyerangan, Persib kuat dalam pertahanan gitu ya. Persija sekarang masih walaupun kalau kita tadi lihat nilai XG dan XGA itu kebalik ya, XG-nya Persib itu lebih tinggi daripada Persija, XGA-nya Persija lebih tinggi daripada Persib, tapi pertahanannya lebih bagus Persib. Itu juga menandakan bahwa lini serangnya Persija lagi overperform, begitupun pertahanan Persib lagi overperform juga. Makanya ini menarik nih, dua tim dengan identitas yang berbeda gitu ya, itu akan saling bertemu nanti. Persija secara penyerangan masih dia tim dengan yang mencetak gol paling banyak bersama Malut ya dengan 32 gol. Lalu kalau kita cuma lihat pertandingan away-nya aja, Persija itu udah 8 kali away ya. Itu dia rata-rata menciptakan 14,75 atau hampir 15 tendangan per pertandingan, dan yang on targetnya hampir 5,88 ya, 5 sampai 6 tendangan ke gawang per pertandingan away loh, itu bukan kandang ya. Jadi memang berbahaya secara attacking nih Persija, tapi dia akan ketemu dengan Persib yang untuk sekarang kebobolannya paling rendah di liga, ada 11 gol gitu ya. Dan kalau kita kalau tadi kupas Persija secara away-nya, kita kupas Persib secara home-nya. Dari home-nya Persib itu 7 kali. Dari 7 kali pertandingan, total XGA-nya lawan itu cuma 2,69. Artinya apa? Dari 7 pertandingan, Persib itu normalnya kebobolan 2-3 gol doang gitu. Karena XGA-nya rendah gitu. Dan yang lebih hebatnya lagi, dari 2,69 XGA tadi, Persib cuma kebobolan 1 gol dari Joel Viniciusnya Borneo. Sisanya berarti dari 7 pertandingan, 6 pertandingan clean sheets. Yaitu baru kebobolan 1. Jadi menarik banget nih. Lini serang Persija yang lagi on fire, ketemu lini pertahanan Persib yang lagi solid-solidnya. Nah ini menarik sekali pertandingan nanti, siapa yang akan menang. Saya nggak akan prediksi secara skor, prediksi siapa yang menang ya. Kalau ngomong siapa yang akan menang, sebagai bobotoh berharapnya Persib menang, dan yakin sih Persib akan menang. Nah tapi yang bisa kita prediksi adalah dari data-data tadi, dari apa yang diceritakan tadi, mungkin yang akan tergambar di lapangan adalah secara ball possession Persija akan unggul mungkin ya. Berdasarkan gaya main, dan memang Persija sukanya itu gitu, sukanya melakukan dominasi dengan memegang banyak bola gitu. Ball possession mungkin Persija akan banyak, tapi secara XG Persib akan lebih tinggi gitu ya. Nah tinggal nanti siapa yang bisa mengeksekusi dengan lebih baik gitu ya. Dan yang membedakan antara yang menang dan yang kalah juga kadang secara teknis udah sama nih, yaitu tadi ya, kalau secara teknis dominasi Persija bisa nggak sih menjinakkan Persib, atau justru efektivitas Persib yang bisa menyakiti Persija gitu ya. Atau kalau kita ngomong secara struktur tadi, strukturnya Persija itu bisa nggak sih ngurung Persib sampai Persibnya tidak berdaya gitu ya. Atau sebaliknya, rotasinya Persib itu bisa membuka celah-celah di strukturnya Persija yang biasanya kokoh gitu ya. Nah sekarang ternyata apa bisa nih ditembus sama Persib. Kalau itu Persib bisa menembus, ya kemungkinan Persib menangnya tinggi. Itu harus kita lihat di pertandingan. Nggak bisa kita menebak-nebak, karena performa di lapangan juga bergantung dari si pemain itu sendiri gitu ya. Lalu kalau secara teknis sama nih, dominasi Persija tetap dominan, tapi Persibnya juga tetap efektif gitu ya. Seimbang nih, secara struktur juga, struktur Persija masih kokoh. Persib juga dengan rotasi posisinya juga nggak bikin Persija bisa leluasa gitu ya. Yang membedakan ada lagi faktor-faktor yang lainnya, seperti misalkan bagaimana set piece gitu ya.
efektivitas dalam memanfaatkan set piece, atau yang kedua misalkan ada kesalahan dari lawan, itu juga bisa jadi faktor pembeda, atau misalkan ada kartu merah gitu ya, yang bisa membuat arah permainan juga bisa berubah, atau satu lagi bisa jadi ada magical moment dari satu pemain, itu juga yang bisa menjadi faktor pembeda. Nah makanya ada banyak faktor sulit juga untuk bisa menentukan siapa yang menang siapa yang kalah. Kalau saya tidak akan memprediksi apalagi sampai skor gitu ya, cukup keyakinan saya yakin Persib menang. Tapi saya lebih tertarik bagaimana nanti adu strategi, ada dua tim dengan pendekatan berbeda, dengan strategi berbeda akan bertemu. Kita lihat siapa yang lebih kuat dan siapa yang bisa menjinakkan siapa gitu. Faktor pelatih juga mungkin akan berpengaruh, bagaimana Bojan Hodak dan timnya, bagaimana Mauricio Souza dengan timnya membaca permainan, melakukan perubahan yang akan berdampak di pertandingan. Nggak sabar, nanti hari Minggu tanggal 11 Persib melawan Persija, kita tonton bareng-bareng. Setelahnya akan kita analisa juga apa yang terjadi di pertandingan tersebut. Oke, itu aja untuk preview di pertandingan kali ini. Terima kasih.